Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pak Pendeta Immanuel SR. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Haleluya. Ya, hari ini saya akan membagi satu motivasi ya untuk kita bersama. Apa itu yang disebut dengan bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi kita sebagai pengikut Kristus Yesus, kita harus tetap bersukacita dalam segala hal, bersukacita dalam Tuhan. Haleluya ya. Karena banyak yang tanya sih, kenapa Pak Ahmad bisa aja sih bersukacita dalam segala hal, dan kenapa kita harus tetap bersukacita ya. Oke, pagi ini saya akan membawakan satu ilustrasi dulu ya. Ini ada seorang petani tua ya yang memiliki seekor kuda yang digunakan untuk mengolah ladangnya. Nah, suatu hari kuda tersebut melarikan diri di bukit-bukit ya, dan ketika para tetangganya mendengar berita itu, ya mereka berimpati ya pada orang tua tersebut ya, karena atas nasib buruknya. Karena banyak yang mengatakan bahwa kuda itu sudah ditawar oleh banyak orang ya, karena begitu bagusnya atau begitu luar biasanya itu kuda, tapi sang petani ini tidak mau melepaskan gitu. Bahkan ada para pembesar pun juga ingin memiliki kuda itu, namun petani tua ini atau sang tukang kayu petani ini tidak mau ya. Dan dia waktu ditegur sama tetangga-tetangganya atau teman-temannya, bahwa karena mereka mengatakan bahwa nasib sang petani tersebut atau Pak Tua tukang kayu dan petani itu nasibnya buruk seperti itu, karena harusnya kuda itu bisa laku jutaan ya, bisa untuk merubah kehidupannya, namun sang petani itu tidak mau melepaskan. Akhirnya kuda itu keluar dari kandang atau tidak ada di kandang, entah lari kemana. Namun apa jawab sang petani tua tersebut? Nasib buruk? Enggak juga. Atau nasib baik? Enggak juga, belum tentu. Siapa yang tahu tentang nasib? Nah begitu. Nah, seminggu kemudian kuda itu kembali ya dengan membawa kawanan kuda liar ya dari pegunungan. Dan kali ini para tetangga juga kaget juga ya, karena kuda satu ini yang bagus ini membawa banyak banget kawanan kuda. Nah, para tetangga mengucapkan selamat. Wah, pada Pak Tua tadi akan keberuntungannya. Wah, nasib baik ya. Kudamu bisa pulang membawa banyak ekor kuda liar dari hutan. Nah, sang petani tua ini juga menjawab lagi, nasib baik atau nasib buruk? Siapa yang tahu? Kata si petani tua itu. Nah, seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian lah ya, katakan begitu, ketika anak si petani tua itu berusaha menjinakkan salah satu kuda liar tersebut, ia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah. Nah, semua tetangganya kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk ya, keberuntungan yang sangat buruk, bingung ya. Artinya wah, ini bukan nasib baik tapi nasib buruk ya, karena membuat anaknya mengalami kecelakaan. Artinya saat menjinakkan kuda tersebut kakinya malah patah. Waduh, ini pasti nasib buruk gitu. Jadi mereka mengolok-olok petani lagi. Tapi apa jawab Pak Tua tadi, petani tua ini? Nasib buruk atau nasib baik? Siapa yang tahu gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu. Nah, apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian dalam pemerintahan tersebut ya, tentara dari pemerintahan tersebut masuk ke desa-desa untuk memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang ya, dalam mempertahankan negaranya lah, istilahnya kayak gitu ya, istilahnya perang berdarah begitu. Nah, ketika mereka melihat bahwa anak petani tua itu mengalami patah kaki, tentu saja mereka tidak memilihnya ya.
Nah, beberapa minggu setelah peperangan dan berita bahwa banyak anak-anak dari tetangga si petani tua itu berguguran di medan perang, semua penduduk desa itu ya bersedih hati ya, dan berkata pada Pak Petani tua tadi atau si tukang kayu tua tadi itu, wah sangat beruntung ya bahwa karena anakmu kakinya patah, kakinya sakit ya, sehingga tidak ikut berperang dan tetap masih hidup seperti itu. Nah, petani tua atau Pak tua ini kembali menjawab, nasib baik atau nasib buruk siapa yang tahu, gitu jawabnya ya. Jadi dengan santainya seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kejadian dalam kehidupan kita ini itu mirip kisah di atas. Kadang sepertinya segala sesuatu berjalan lancar ya di dalam situasi yang buruk mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita itu membiarkan perasaan kita ya, perasaan up and down misalnya kan gitu. Artinya karena keadaan semacam itu kita itu seolah-olah mendikte kehidupan ya, dan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Apakah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik lalu perasaan kita menjadi sukacita dan berpikir bahwa Tuhan beserta kita atau bahwa itu adalah nasib baik? Tapi sebaliknya, ketika kita sedang dalam situasi yang buruk misalnya, lalu perasaan kita menjadi patah semangat dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita atau berpikir bahwa itu adalah nasib buruk. Saudaraku yang terkasih, dalam Filipi pasal 4 Rasul Paulus itu telah belajar ya untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bahkan dia melayani damai sejahtera dalam semua keadaan ya, kalau kita melihat di Filipi 4 ini ya. Ini Rasul Paulus ini sudah bersukacita ya, ketika hal-hal baik terjadi dalam hidupnya. Namun dia pun juga bersukacita ketika hal-hal buruk itu pun terjadi. Jadi kita ingat bahwa waktu dia menulis surat kepada jemaat di Filipi itu saat sedang terancam dan saat dalam keadaan teraniaya dan dia sedang di dalam penjara. Saudaraku yang terkasih, sepertinya agak batuk saya. Sepertinya anjuran nas di atas ini atau ayat ini kayaknya tidak realistis ya, dan mustahil untuk dilakukan, sepertinya begitu ya. Tetapi perintah ini dianjurkan ya oleh Rasul Paulus saat dia mengalami penderitaan. Jadi mengapa Rasul Paulus bisa mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita yang luar biasa? Karena Rasul Paulus mempunyai damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal ya, di dalam Kristus Yesus. Sukacitanya tidak tergantung pada situasi baik maupun buruk ya, dan sukacitanya tidak tergantung pada peristiwa-peristiwa yang dialaminya, tapi sukacita yang keluar dari hati ya, dari jiwa dan dari pikiran yang dipenuhi damai sejahtera di dalam Kristus Yesus ya. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, persoalan hidup bisa saja ya membebani kita itu baik secara fisik ya, emosi dan rohani kita. Namun saat kita belajar mempercayai Tuhan, maka kita dapat memiliki kedamaian ya, yang tidak hanya melampaui segala pemahaman ya, tetapi juga mengatasi kecemasan kita. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal ya, karena hanya di dalam Tuhan ya, karena Tuhan telah membuat hati kita, jiwa kita dan pikiran kita menjadi tenang. Kita kurang apa sih sebenarnya menurut Tuhan? Kita sudah diberikan kasih karunia yang luar biasa.
ya, yang sudah mempunyai jaminan ya di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berkata bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin itu aja saudaraku yang terkasih, motivasi singkat dari saya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetap positive thinking. Tuhan Yesus, penguasa hidup saya dan juru selamat saya, mengasihi saudara-saudara semua, dan selamat beraktivitas. Tetap positive thinking, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Maranatha. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.